harta yang sejati atau harta yang sesungguhnya yang dimiliki seseorang atau yang bisa kita miliki, namun harta sejati tersebut, harta tersebut tidak akan lapuk oleh waktu. Harta tersebut tidak akan pernah dan tidak akan pernah dapat dicuri ataupun dirampok oleh orang lain. Bahkan bencana ataupun sekali hal yang tidak baik pada kehidupan yang bisa membuat hancurnya dunia ini pun, harta tersebut tidak akan pernah rusak, harta tersebut tidak akan pernah cacat, harta tersebut tidak akan pernah berpindah ke orang lain ataupun kepada siapapun. Ya meskipun pada pagi hari ini ya kita tidak bisa berjumpa langsung, pesan Dharma, pesan yang ingin Bante sampaikan tidak bisa Anda saksikan secara langsung, secara offline. Tentunya hal tersebut tidak mengurangi, tidak menjadikan sesuatu yang dapat mempengaruhi nilai daripada Dharma ataupun Sabda Buddha ataupun apa yang menjadi ajaran Buddha. Meskipun kita berada di satu tempat yang berbeda, namun yakinlah bahwasanya Dharma itu bisa kita maknai dalam setiap momen, dalam setiap keadaan apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hakikatnya pada kehidupan atau setiap alur daripada perjalanan manusia di alam lokia ini atau di alam manusia ini, di alam manusia ini, tentu setiap insan atau setiap orang harapannya adalah harapan keinginan yang baik, harapan keinginan yang positif, baik itu dari bagaimana hidupnya, bagaimana kesetaraan hidupnya, bagaimana kesejahteraan hidupnya, bagaimana kenyamanan hidupnya, bagaimana kebahagiaan hidupnya, bagaimana kedamaian hidupnya, semuanya. Ya, tidak hanya orang dewasa saja, tetapi mulai dari anak-anak sampai tua pun semuanya berharap, berkeinginan. Meskipun porsi keinginan harapan tersebut tidak sama, tetapi harapan satu kesamaan, yaitu adalah harapan yang dimana tercapainya satu kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini bisa ditengarai, bisa ditandai bahwasanya semua hal, semua harapan yang menjadi keinginan itu terpenuhi atau dapat direalisasi. Tentu pada umumnya ya sejatinya juga sebagai garawasa, sebagai perumah tangga, tentunya sebagai manusia yang jauh daripada kesempurnaan, manusia yang masih dalam putu jana. Harapan tersebut tentunya adalah yang bersifat atau yang berhubungan tentang pemenuhan materi atau yang bersifat materi yang dapat menunjang ataupun yang menopang kehidupan. Nah, hal tersebut itu sudah dinyatakan oleh Buddha di dalam kitab Anguttara Nikaya. Bahwasanya kebahagiaan menikmati kekayaan ataupun mendapatkan kekayaan dan menikmati kekayaan sebagai penopang kehidupan adalah salah satu prioritas, adalah salah satu pendukung utama. Sehingga dengan demikian maka tidak heran apabila seseorang untuk mencapai pada tahapan tersebut, mereka semua mencurahkan perjuangannya, usahanya, semangatnya, ya,
Jadi mereka semua menjalankan semua apa hal yang diyakini itu adalah baik agar dapat membantunya mendapatkan harapan dan cita-cita yang diinginkan. Nah, lalu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apabila seandainya semua hal yang ada, yang kita harapkan, yang kita inginkan tadi, yang sifatnya adalah sifat yang bermateri atau kata lainnya adalah kita dapat menikmati kekayaan yang ada, hasil dari buah usaha ataupun buah dari perjuangan kita, maka pernahkah kita atau mungkinkah kita sering merenungkan apakah semua itu akan kita bawa mati? Apakah semua yang kita miliki, baik kekayaan dari mobil kita, dari rumah kita, dari tanah kita, properti kita, aset-aset yang ada, apakah pernah kita ataupun seringkah kita merenung apakah semua itu yang telah kita peroleh, yang kita dapatkan akan kita bawa mati? Nah, jawabannya sederhana, semuanya itu tidak akan bisa dan tidak akan dapat kita bawa mati. Nah, oleh sebab itu, maka kenapa Sang Buddha juga mengajarkan kepada para siswanya, atau di dalam Dharma juga disebutkan bahwa kehidupan itu bukan hanya saat ini saja. Kehidupan itu masih akan terus berlanjut. Oleh sebabnya, sebagai siswa Buddha kita harus bijak menyikapi, menjalani, memaknai kehidupan ini. Agar kenapa? Agar ketika masa di mana berakhir pada masa kehidupan saat ini, di kehidupan selanjutnya kita bisa dan kita mampu mendapatkan satu kebahagiaan yang sama. Nah makanya Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam kitab Samyutta Nikaya, Sang Buddha itu menyebutkan bahwa keyakinan itu adalah sebuah dari kekayaan, kekayaan yang luhur, kekayaan yang mulia. Nah, kekayaan yang dimaksud di dalamnya adalah kekayaan keyakinan pada nilai-nilai keluhuran atau kemuliaan, di mana di sini adalah Yoniso Manasikara, yang di mana diawali, ditandai dari bagaimana kita meyakini Tiratana, bagaimana kita meyakini Sang Buddha sebagai guru junjungan kita. Beliaulah yang mengajarkan sebuah ajaran yang mampu membawa semua makhluk menuju pada pembebasan. Nah, kita harus meyakini keberadaan Sang Buddha. Beliau adalah guru junjungan kita yang maha sempurna, guru para dewa dan manusia, yang tiada bandingnya, yang maha sempurna. Nah, kemudian kita harus meyakini bahwasanya ajaran Dharma yang telah beliau babarkan, sebagaimana yang diumpamakan Buddha itu adalah segenggam daun sinsapa. Nah, Dharma itu adalah segenggam daun sinsapa, satu kebenaran hukum alam semesta yang beliau temukan, dinamika alam semesta yang teka-teki alam semesta atau rahasia alam semesta akhirnya ditemukan Buddha, diuraikan Buddha, dijelaskan Buddha, ditunjukkan oleh Buddha kepada para siswanya. Nah, tahapan demi tahapan, proses dari proses, latihan menuju kehidupan yang baik hingga pada menuju pada pembebasan,
Sang Buddha telah tunjukkan, dan semuanya itu ada di dalam Dharma. Nah, oleh karenanya kita harus meyakini ketika kita harus memiliki keyakinan terhadap sangga. Kenapa sangga? Sangga adalah para persamuan para biku, ya, yang dimana ini adalah siswa yang saat ini, yang sekarang ini masih memegang teguh, melestarikan apa yang diwariskan Buddha, yang dimana yang masih tetap menjalankan Dhamma Winaya. Nah, kita harus meyakini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwasanya keyakinan ini sebagai spirit kita, sebagai motivasi kita, sebagai satu teladan kita, di mana ketika kita memiliki keyakinan yang kuat, ketika kita memiliki keyakinan yang sangat mendalam atau sada, maka spirit daripada keyakinan itu akan mendorong kita menuju pada peningkatan kualitas kehidupan dalam sisi spiritual atau dalam sisi batin kita. Nah, sehingga kemurnian daripada yang akan kita lakukan, yang akan kita jalankan, tentu akan selalu bersinergi pada kebajikan. Nah, kebajikan dalam menjalankan moralitas, menjalankan etika, perilaku kita. Nah, yang akan menjauhkan kita pada perbuatan-perbuatan buruk, yang akan menjauhkan kita pada tindakan-tindakan kejahatan, yang akan menjauhkan kita pada perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan, yang dapat membuat penderitaan makhluk lain. Tentu dengan adanya semua itu, maka kehidupan kita akan semakin lebih bermakna, semakin banyak kebajikan yang kita semai di dalamnya. Jadi kita jangan berpikir bahwasanya kebajikan itu hanya dilakukan atau dicapai melalui materi saja, tidak. Melainkan sebuah pengaplikasian atau menjalankan praktik daripada kemoralan ini juga adalah kebajikan. Ini juga disebutkan di dalam Dasa Punya Kirawatu atau Dasa Parami, yaitu adalah sila parami. Kesempurnaan yang kita peroleh dari tindakan moral. Selanjutnya Bapak Ibu, selain daripada kemoralan, tentu di sini adalah yang paling penting adalah memiliki rasa malu, memiliki rasa takut terhadap tindakan-tindakan yang jahat. Nah, ini berhubungan pada kondisi mental kita. Ini akan berhubungan pada penyempurnaan atau bersihnya pikiran kita ataupun batin kita. Sehingga kalau kita memiliki rasa malu dan takut, virus-virus yang akan mampu meracuni atau yang dapat merusak atau memporak-porandakan kestabilan atau keseimbangan pikiran kita, mental kita, maka ini akan sangat baik sekali. Apakah ada hubungan dari hal ini pada harta sejati tadi? Jelas ada hubungannya, ada benang merahnya. Karena kualitas batin yang kita miliki saat ini, jika kita sempurna atau saat ini batin kita bersih, semakin lebih sempurna, semakin lebih baik, maka akan mempengaruhi kehidupan yang akan datang. Ya, jadi demikian. Nah, oleh karenanya bahwa memiliki keyakinan, menjalankan kemoralan, ya, memiliki rasa malu dan takut, itu adalah bagian daripada mustika yang teragung di dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ini adalah satu harta yang tidak akan pernah bisa diambil atau dicuri oleh siapapun. Nah, belum lagi jika kita memiliki satu keyakinan yang kuat lagi, harta yang kita miliki, ya, kekayaan yang kita miliki,
baik semua yang ada di sekeliling kita, kita juga dedikasikan untuk kebajikan, maka ini juga akan membawa satu berkah untuk kita. Nah, sebagaimana kisah daripada Bante umat Anathapindika, nah beliau juga sama, beliau mendedikasikan semua apa yang dia miliki. Sebagian yang beliau miliki juga untuk mendukung perkembangan Buddha Dhamma pada masa itu, pada masa Buddha. Nah, kemudian bagaimana seorang Wisaka juga sama. Beliau mendedikasikan semua hal-hal yang dimiliki untuk sebagian mendukung perkembangan Buddha Dhamma pada masa Buddha. Lalu untuk masa sekarang, apakah masih ada orang-orang yang demikian, orang-orang yang memiliki finansial atau kemampuan dalam sisi kekayaan atau materi digunakan untuk mensupport, mendukung perkembangan Buddha Dhamma? Nah, masih banyak kita temukan. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya adalah, jika kita seperti mereka, tetapi apakah kita bisa seperti mereka? Nah, yang tahu adalah diri kita sendiri. Kita tidak tahu ya berapa banyak yang kita miliki. Bante tidak tahu berapa banyak yang Anda miliki, tetapi Anda tahu berapa banyak yang Anda miliki saat ini. Semua yang bersifat materi, tentu Anda sendiri yang tahu. Nah, oleh karenanya yang dapat mengukur semuanya adalah Anda sendiri. Nah, jadi Anda jangan merasa bahwa apa yang akan kita lakukan untuk kebaikan atau untuk kebajikan, ya, baik itu untuk berdana, untuk ngebantu orang, ya, ataupun untuk mensupport perkembangan Buddha Dhamma. Jangan kita berpikir bahwasanya harta atau sesuatu yang kita miliki semuanya akan habis, ini akan malah justru akan hilang, ya. Kita jangan berpikir demikian, karena ketika kita memiliki satu pola pikir yang demikian, maka ini akan membuat satu mara atau yang akan membayangi, akan membuat keraguan kita. Kita fokus saja terhadap apa yang kita lakukan. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa yang pertama adalah keyakinan terhadap Dharma. Jadi apa yang disebutkan di dalam Dharma tentang hal yang namanya dana itu tidak akan membuat kerugian, tidak akan membuat orang menderita, tidak akan membuat orang sengsara, malah justru sebaliknya. Nah, jadi Anda harus meyakini itu. Nah, sehingga ketika kita melakukan tidak ada timbul keraguan. Tidak ada timbul sebuah ketakutan, kekhawatiran. Jadi kita fokus pada tindakan kita tidak memikirkan hasilnya. Karena ketika kita fokus perhatian pada apa yang kita lakukan, maka di sini akan mempengaruhi secara otomatis pada hasil yang akan kita capai atau yang akan kita peroleh. Nah, perolehan, pencapaian, hasil yang kita dapat di sini bukan lebih-lebih adalah sesuatu yang bersifat materi saja. Hasil dari materi, perkembangan dari buah parami kita atau buah daripada kebajikan bisa juga akan kita rasakan, kita nikmati saat ini. Bisa akhirnya ya usaha kita atau mungkin bisnis kita semakin melebar, semakin mengembangkan sayap atau semakin berkembang. Nah, ini buah daripada kebajikan atau karma baik itu. Tetapi selain daripada itu, kebajikan yang nyata atau yang akan bisa kita bawa saat ketika kita berpindah dimensi atau berpindah kehidupan, maka itulah yang akan kita bawa hasilnya. Jadi seperti halnya bayangan yang tidak akan pernah meninggalkan, yang tidak akan pernah berpisah dari sang benda tersebut. Nah, kebajikan itu demikian. Nah, kebajikan itu atau karma baik kita atau harta sejati kita sebagaimana yang
disebutkan di dalam Nidikanda Sutta itu akan selalu mengikuti kita. Ya, akan selalu mengikuti kita kemanapun kita terlahir dan dimanapun alam kita. Semuanya akan mengikuti kita. Nah, jadi kita jangan tidak bijak. Kita bekerja saat ini membanting tulang, penuh semangat, ya penuh perjuangan dengan daya segala upaya. Kita matian-matian bekerja. Nah, kita juga harus bijak memanfaatkan, menikmati daripada semua itu juga untuk kebajikan kita. Karena jika tidak, maka ini akan sia-sia. Yang akan merasakan hanya mereka generasi penerus kita, anak-anak kita atau keluarga kita. Tetapi jika kita tidak mempersiapkan diri, maka oleh daripada itu Sang Buddha menekankan kepada para siswa di dalam Sigala Sutta bahwa sebagian yang kita miliki harus didedikasikan untuk kebajikan. Harus didedikasikan untuk kebaikan. Nah, karena dengan demikian kita tidak menelantarkan diri kita. Nah, inilah hidup yang bijaksana. Jadi memanfaatkan, menggunakan semua yang kita miliki, apa yang kita punya untuk hal-hal yang baik. Selain daripada mempersiapkan apa yang ada di dunia ini, tetapi juga kita harus persiapkan untuk sesuatu yang akan kita langsungkan di kehidupan yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, intinya di sini adalah marilah kita ya berinvestasi pada hal-hal yang baik. Berinvestasi pada nilai-nilai kebaikan. Nah, karena kebaikan itu banyak sekali, banyak macamnya, maka disinilah kesempatan kita untuk mendekatkan diri pada Buddha Dhamma. Karena dengan demikian kita akan ditunjukkan, oh berbuat baik itu yang bagaimana saja. Seperti tadi saya sudah singgung tentang, oh ternyata meningkatkan, mengembangkan kemoralan juga bagian dari kebajikan. Berdana, bermurah hati juga bagian daripada kebajikan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nah dalam setiap hari, dalam setiap momen apapun, maka beraditanalah, bertekadlah. Karena yang jauh, yang paling terjauh adalah masa lalu. Yang terdekat itu adalah kematian. Maka maknai kehidupan kita pada setiap momen dengan sesuatu yang bermakna, agar kehidupan yang kita jalani kelak maupun nanti akan bermakna juga, akan membawa manfaat hasil yang baik.